Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji beserta rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita bisa mendapatkan nikmat sehat walafiat setiap hari. Salawat serta salam senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman yang kegelapan hingga zaman yang terang. Di bulan Ramadan yang penuh barokah ini, di bulan yang penuh ampunan, orang-orang berlomba-lomba dalam kebaikan. Banyak dari mereka yang mengharapkan ampunan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di bulan Ramadan ini adalah bulan yang tepat untuk kita bertaubat, yakni kita meminta ampunan atas dosa-dosa yang telah kita perbuat dengan cara bertaubat. Ada dua titik ekstrim dalam dosa manusia. Untuk titik pertama, yakni mereka yang merasa dosa-dosanya itu besar sehingga mereka khawatir ketika ia bertaubat maka taubatnya ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia tidak bertaubat karena ia khawatir taubatnya tidak akan diterima. Untuk titik yang kedua, yakni mereka yang merasa dosa-dosanya itu dosa-dosa kecil sehingga mudah sekali untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga taubat yang ia lakukan itu adalah taubat sambal, yang dimana hari ini bertaubat, keesokan harinya kembali berbuat. Untuk dosa-dosa yang kecil, mereka yang merasa dosa-dosanya itu mudah diampuni, contohnya adalah mereka yang suka membicarakan keburukan orang lain. Hari ini mereka bertaubat, tetapi keesokan harinya mereka kembali mengulangi dosa-dosa tersebut. Dan untuk dosa-dosa yang besar, mereka merasa dosanya itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasa bahwa dosanya itu dosa-dosa yang sangat besar. Contohnya seperti orang yang ia telah membunuh 99 nyawa dan ia bertanya apakah dosanya itu bisa diampuni? Maka seseorang itu menjawab tidak bisa. Tetapi dia tidak putus asa dalam bertaubatnya. Ia kembali bertanya kepada orang-orang. Di pertengahan jalan ia bertemu dengan seorang alim ulama. Beliau bertanya, apakah dosanya itu bisa diampuni? Maka dijawab bisa. Tetapi untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, ia harus pergi ke tempat yang kondusif untuk dosa-dosanya, untuk bertaubat tersebut. Kemudian ia pergi ke suatu tempat tersebut. Di pertengahan jalan, seseorang tersebut meninggal dunia. Sehingga turunlah dua malaikat, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat tersebut bingung, orang manusia ini menjadi tanggung jawab siapa? Sehingga Allah mengutus satu malaikat turun ke bumi dan mengatakan bahwa ukurlah jarak di antara orang tersebut, mana jarak yang lebih dekat, jarak maksiat atau jarak hijrah. Kemudian malaikat mengukur jarak orang tersebut yang dimana jaraknya lebih dekat kepada jalan hijrah. Maka orang tersebut menjadi tanggung jawab malaikat rahmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha," yang artinya,